Recording. Hello teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai pemrograman Clojure. Oke, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih, sebetulnya Clojure itu bahasa pemrograman yang kayak gimana sih? Ya, sebetulnya Clojure itu bahasa pemrograman yang dia agak berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Kenapa? Karena dia pakai teknik functional programming atau FP. Oke, sekarang functional programming itu apa, Bang? Oke, aku jelasin dulu ya. Di pemrograman komputer atau computer programming itu ada yang namanya paradigma. Paradigma itu cara berpikir. Ada paradigma, sini saya gambarin sini. Nah, ada paradigma prosedural. Lalu terus ada ini, object oriented. Programming atau OOP. Nah, terus di sini ada lagi namanya functional programming atau disingkat FP. Nah, bedanya tiap-tiap paradigma itu kayak apa sih? Misal di sini ya, misal saya pengen bikin nasi goreng, yang pertama apa? Pertama siapin nasinya dulu, habis itu siapin bumbunya, habis itu siapin bahan-bahan yang lain. Kalau sudah, telurnya diceplok. Jadi kalau misalkan kita ngoding dengan urutan-urutan tertentu atau instruksi-instruksi tertentu yang dilakukan secara berurutan, itu namanya paradigma prosedural. Kenapa di oleh sebab itulah maka di paradigma prosedural ini kita mengenal yang namanya for loop, terus if else, ada yang namanya variabel, ada yang namanya array, dan gitu-gitu. Terus ada juga OOP atau object oriented programming. Ada apalagi nih? OOP itu gini, misal ketika kita itu ingin merepresentasikan suatu data sebagai sebuah objek. Nah, makanya di Java itu kita mengenal yang namanya class, terus ada inheritance, ada polymorphisme, ada getter dan setter. Itu kita di istilah-istilah itu ada di object oriented programming. Class itu istilahnya itu kayak cetakan untuk memodelkan suatu data. Dan datanya itu dia bentuknya seperti objek. Dan ketika dia ingin melakukan istilahnya operasi tertentu pada suatu data, maka kita mengenal yang namanya method. Nah, itu. Terus ada constructor dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya functional programming atau FP. Nah, apalagi nih? Functional programming itu sebetulnya konsep yang lebih simpel dari dua hal ini. Jadi yang kita tahu di functional programming itu ada data sama fungsi. Nah, fungsi ini gunanya untuk apa? Fungsi ini berguna ketika kita ingin mengubah data tersebut. Ketika kita ingin mengubah data tersebut menjadi data yang berbentuk lain. Nah, ini apa sih juga ya? Sini ada kelas, terus objek, terus method, terus inheritance, dan lain-lain. Kalau di prosedural ini ada for loop, while loop, array, ini pakai prosedural. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah familiar dengan cara menggunakan Excel, functional programming itu kayak gitu. Jadi persis kayak orang
pakai Excel. Jadi kalau di Excel itu kan ada kolom, ada baris gitu ya. Nah, misal kita mau panggil fungsi sum. Sum itu gunanya apa? Untuk menjumlahkan kan. Menjumlahkan data dari kolom tertentu atau baris tertentu. Nah, inputnya berupa data dari kolom tertentu atau baris tertentu. Fungsinya sum. Nanti outputnya apa? Outputnya itu data lagi. Data yang menjadi jumlah dari data input ini yang berasal dari baris dan kolom tertentu itu. Nah, jadi itulah functional programming. Dan salah satu bahasa fungsional yang kita kenal, yang akan kita pelajari nanti adalah Clojure. Nah, pasti teman-teman pada nggak sabar ya, pengen belajar Clojure. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah Nah, bukan. Nah ini, jadi dia fungsional. Siapa sih orang yang menciptakan Clojure? Orang ini, Rijike. Nah, sebenarnya dia dulu kesel banget kenapa ya, dia dulu sebetulnya orang yang ngoding pakai Java tapi lumayan kesel. Kenapa? Karena codingan Javanya itu ribet dan belibet. Akhirnya dia mencoba bikin bahasa yang lebih simple yang namanya Clojure, tapi dia tetap jalan di platformnya Java. Nah, itu maksudnya gimana? Nanti kita jelaskan. Untuk sementara kita mengenal dulu macam-macam paradigma pemrograman ini, dan kita akan fokus ke functional programming ini, dan kita akan belajar soal bahasa program Clojure. Oke, pasti teman-teman pada udah nggak sabar kan? Karena udah nggak sabar, maka nanti di video selanjutnya kita akan belajar mengenai gimana sih cara installnya. Nah, jadi di video selanjutnya kita bakal install dulu. Ya, oke. Video selanjutnya kita akan install. Thanks for watching and see you in the next video.